Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saya berani mengatakan bahwa seharusnya umat Islam mestinya menjadi umat yang terhebat, terdepan sepanjang sejarah manusia. Ya, tidak seperti realita yang sekarang harus kita hadapi dan kita terima, di mana umat Islam, ya, masyarakat Muslim dunia ini rata-rata, maaf ya, dalam pengamatan saya ini menjadi, ya minimal bukanlah umat yang terdepan, umat yang memegang kendali dalam percaturan dunia ini. Bahkan dalam tanda kutip, banyak yang menjadi umat yang terkendalikan, khususnya dalam era global ini. Masyarakat Muslim dunia banyak yang terjebak dalam sistem global, ya, lemah, terkendalikan dalam sistem global itu yang bisa dikatakan lebih banyak dipegang kendalinya oleh masyarakat non-Muslim. Maaf, di sini saya tidak bermaksud berbicara soal antara Muslim dan non-Muslim ini ya. Cuma saya ingin mengajak kita semua sebagai warga Muslim untuk berintrospeksi diri. Ya. Karena kita, sungguh saya katakan, seharusnya menjadi umat yang terdepan, terhebat, yang harus mengendalikan, lebih mampu untuk menguasai dan mengendalikan kehidupan di dunia ini, teman-teman semuanya. Ya. Nah, mengapa saya berani mengatakan semacam ini? Karena umat Islam mempunyai sebuah modal yang luar biasa. Modal yang menjadi kunci kehidupan yang maju, kehidupan modern, kunci menjadi masyarakat yang kuat. Dan modal itu tiada lain adalah sumber ajaran agama itu sendiri, yaitu Al-Quranul Karim. Yang di sana banyak konsep-konsep yang menjadi kunci dari kehidupan modern, kehidupan yang berkemajuan, kehidupan yang bisa dikatakan mempunyai kehebatan-kehebatan. Cobalah saya ambil salah satu contoh saja ya. Misalkan kita perhatikan kandungan surat Al-Asr. Ya. Di dalam surat Al-Asr, kita ini ya diingatkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan tentang bagaimana harus menjalani kehidupan ini. Dalam ayat yang pertama, Allah berfirman, wal asri,
demi masa, demi waktu. Nah, ini kan Islam sangat menghargai waktu. Sebagaimana kehidupan modern sangat menghargai waktu. Jadi sebenarnya Islam ini sudah mengajarkan bagaimana pola kehidupan modern sejak beribu tahun yang lalu. Yang salah satu cirinya adalah bahwa kehidupan modern adalah kehidupan yang sangat menghargai waktu. Dalam arti bagaimana waktu yang dimiliki setiap manusia sebisa mungkin jangan sampai tersia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang mubadzir, tapi semaksimal mungkin diusahakan untuk terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan ini dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan yang rugi. Rugi manusia itu dalam hidupnya rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Semua orang rugi kecuali orang yang mau beriman pada Allah. Artinya apa? Orang yang mempunyai keimanan itu adalah orang yang mempunyai harapan. Harapan akan kehidupan yang lebih baik. Salah satunya. Tapi harapan saja, percaya saja kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum cukup. Belum cukup untuk menghindari kerugian. Maka dilanjutkan wa amilus solihati, yaitu setelah beriman mau beramal kebaikan, mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik, yaitu perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bermanfaat pada orang lain, bermanfaat untuk urusan dunia, juga bermanfaat untuk urusan akhirat. Nah, orang mau berbuat kebaikan-kebaikan itu ya. Nah, biasanya harus ada motivasinya, harus ada harapan-harapannya. Dan agar harapan-harapan itu bisa secara konsisten tertanam dalam hati manusia, maka kembalinya yang pertama tadi harus ada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang memang apapun yang kita kerjakan tidak selalu akan bisa cepat berbuah terwujudnya impian yang kita inginkan. Tapi bagi orang yang beriman, percaya pada Allah, mereka tidak akan mudah putus asa. Maka penting ini antara iman dan amal ini. Orang yang punya keimanan akan lebih konsisten istiqomah untuk terus bergerak maju melakukan amal-amal kebaikannya. Karena rasa kepercayaannya pada Allah, rasa imannya pada Allah, ini akan membuat hatinya selalu dipenuhi harapan. Harapan-harapan di hatinya tidak akan pernah mati, tidak akan pernah putus asa. Karena percaya Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya,
suatu saat Allah pasti akan mewujudkan harapan-harapan. Nah, maka yang terakhir dalam surat Al-Asr juga disempurnakan dengan perintah kita untuk watawasau bil haqqi watawasau bis-sabr. Kita dianjurkan untuk selalu nasihat menasihati, ingat mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Apa hubungannya dengan masalah amal tadi? Jelas ada. Nah, Islam mengajarkan ketika kita beramal, ya, mengisi waktu dengan misalkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang mengarah pada terwujudnya harapan-harapan kita, ya. Ini harus senantiasa terbimbing dalam bingkai ajaran agama Islam. Harus dalam bingkai kebenaran. Tidak boleh kita misalkan hanya untuk memburu keinginan-keinginan kita, cita-cita kita tentang keduniawian misalnya, ya. Ingin menjadi kaya, ingin mempunyai jabatan yang tinggi dan sebagainya, lalu menggunakan cara-cara yang tidak benar. Ini jadi tidak diperbolehkan. Maka itu tadi kembalinya kita harus saling ingat mengingatkan kepada sama di antara kita, ya, untuk senantiasa melangkah dalam jalan kebenaran, bingkai kebenaran. Dan itu memang kadang sulit. Tidak mudah, sukar, banyak godaan, banyak tantangan. Maka yang terakhir kuncinya adalah kita juga harus saling menasihati dalam hal kesabaran. Harus sabar. Karena kalau kita tidak sabar, pasti yang terjadi kita akan mudah tergoda. Tergoda untuk apa? Tergoda mungkin pertama tergoda untuk putus asa. Ya, sulit, ya, melangkah dalam usaha sulit. Ya. Kalau pertama mungkin sulit untuk mewujudkan apa yang jadi harapan-harapannya. Ya. Yang kedua mungkin bisa, tapi sulit kalau dengan cara-cara yang lurus-lurus saja. Ini juga godaan, ya, juga godaan. Maka saya lagi kita harus bersabar, saling mengingatkan untuk selalu sabar untuk pertama tetap istiqomah, berbuat dan berbuat, beramal dan beramal kebaikan, sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain tentang urusan dunia dan akhirat. Jangan pernah putus asa walaupun kadang apa yang menjadi tujuan kita dengan amal-amal itu belum terwujud juga. Dan yang kedua juga kita harus sabar. Sabar melangkahkan kaki kita, amal-amalan kita dalam rel kebenaran, rel kebaikan. Walaupun itu juga mengandung kesulitan-kesulitan, tidak mudah. Ya, besar tantangannya. Nah, tapi pada akhirnya inilah yang menjadi keseluruhan jalan untuk hidup yang beruntung, hidup yang tidak rugi. Inilah kembalinya tentang pendapat saya yang mengatakan masalah Islam harus menjadi masalah yang kuat. Itu tadi kan kuncinya jelas. Bahwa kita dengan ajaran agama Islam, di antaranya lewat surat Al-Asr ini, kita diajarkan menjadi umat yang senantiasa menghargai waktu sepenuhnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bisa memperkuat, ya,
diri kita sebagai pribadi maupun lebih luas lagi memperkuat kehidupan masyarakat. Nah, dengan dasar tadi memakai waktu untuk berbuat hal yang baik itu, dan kebaikan itu harus didasari dengan iman dan prinsip melangkah dalam kebenaran yang dilandasi dengan jiwa kesabaran. Luar biasa teman-teman semuanya. Kalau umat Islam semuanya bisa mempraktekkan apa yang sudah menjadi pesan dari surat Al-Asr ini ya. Tapi sayangnya kalau kita cermati, bagaimana teman-teman semuanya? Cobalah kita tengok kanan kiri kita ataupun diri kita sendirilah. Selama ini waktu-waktu yang kita miliki ini bagaimana? Ya. Apakah kita masih suka memubadirkan waktu untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat? Ya. Atau bagaimana kira-kira? Cobalah mulai saat ini kita renungkan, teman-temanku semuanya, ya, bagaimana kehidupan kita pribadi, bagaimana kehidupan orang-orang di sekitar kita, ya, masyarakat di sekitar kita yang adalah masyarakat Muslim, ya. Marilah kita tengok, ya, bagaimana, apakah kira-kira atau seberapa persen ya yang sudah mampu untuk mempraktekkan apa yang menjadi ajaran dari surat Al-Asr ini. Ya kan? Silakan nanti bisa dinilai sendiri. Karena yang pasti surat Al-Asr ini adalah salah satu surat yang katakanlah istilahnya paling populer. Ya. Ya. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk setiap saat membaca surat ini. Setiap mungkin mau pulang sekolah, bahkan tidak sekolah umum pun, ya, tidak hanya sekolah di madrasah, sekolah umum pun sudah menjadi hal biasa ketika mau pulang. Kita sebelum berdoa, ya, akhir pelajaran kita juga membaca surat Al-Asr. Luar biasa seharusnya. Ini sudah menjadi hal yang melekat, ya. Dari kecil kita sudah hafal, bahkan juga hafal artinya. Cuma tadi itu yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita semuanya benar-benar mampu melaksanakan apa yang menjadi kandungan, apa yang menjadi pesan ajaran dari surat Al-Asr ini? Oke teman-teman semuanya, mari kita sekali lagi renungkan, ya. Karena ya maaf saja saya lagi kita atau saya lah, ya silakan saya mengatakan bahwa secara umum kita atau masyarakat Muslim pada umumnya ini belumlah menjadi umat yang terdepan, umat yang terhebat, umat yang mampu mengendalikan kehidupan dunia, khususnya dalam kehidupan yang semakin mengglobal ini. Kita rugi, karena sebenarnya kita punya modal untuk mampu seperti itu semuanya. Sebagaimana telah saya katakan tadi, kita punya banyak konsep. Itu kalau saya katakan surat Al-Asr ini hanyalah salah satu saja, banyak. Nanti kita bisa bahas surat-surat yang lain yang di sana sebenarnya saya lagi menjadi modal yang sangat luar biasa. Yang ketika umat Islam bisa tidak hanya suka menghafalkan saja, tapi mau sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan saja,
kita yakin seyakin-yakinnya hari ini umat Islam ya, sudah menjadi umat yang paling jaya. Oke teman-teman semuanya, ini hanyalah sebuah obrolan pendapat dari saya. Ya, saya lagi hanyalah obrolan, bukan pengajian ataupun bukan ceramah. Saya lagi hanyalah obrolan yang tentu saja bisa jadi sesuatu yang salah dalam pandangan teman-teman semuanya. Ya, tapi kalau sekiranya itu yang terjadi, ya saya mohon untuk diberi masukan-masukan agar apa-apa yang menjadi pendapat saya ini mendapatkan pencerahan yang lain. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.